Aku memang penakut. Daya hayalku sering bergentayangan terlalu jauh, sehingga kejadian yang bagi orang lain dianggap biasa, bagiku sudah sangat menyeramkan dan selalu membayangi, terutama di malam hari saat aku hendak tidur. Ketika sendirian di dalam kamar dan mulai memejamkan mata, pikiran ini justru sedang mulai berjalan-jalan membayangkan yang tidak-tidak. Seolah di sampingku ada orang lain yang tiba-tiba menampakkan diri, mungkin muncul tidak untuk mengganggu, hanya sekedar menemani sambil mengembus-embus atau mengusap bulu kuduku. Aku seketika semakin merinding dan ketakutanku berganti. Aku takut untuk membuka mata, menengok ke sebelah tempat aku berbaring. Masih tersisa satu tempat untuk berbaring. Bagaimana jika tiba-tiba ada anak kecil berusia sekitar 7 tahun, gundul, bertaring panjang dan tajam, dan matanya beringas yang berbaring di situ. Secepat kilat mata ini terbuka. Demikian juga tanganku berusaha meraih selimut, lalu menyelubungkannya ke sekujur tubuhku dari ujung jari kaki sampai pucuk rambut. Hati ini sedikit lebih lega, seolah mereka tidak dapat menjamahku lagi. Ketakutan yang berlebihan ini tentu ada sebabnya. Kejadiannya sudah lama sekali. Tapi terasa seperti baru kemarin saja Mbah Wiwi datang ke rumahku yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Siang itu, awalnya bapak, ibu, dan Mbah Wiwi tengah asik membicarakan tentang kuburan tetangga Mbah Wiwi yang setiap malam Jumat tampak menyala besar sehingga terlihat sampai ke kampung kami yang hanya dibatasi bulak sawah. Oh, itu tak. Jangan salah sangka. Bukan kuburan Dito yang menyala. Memang sumber cahaya menyala itu di sekitar kuburan Dito. Tetapi bukan dari kuburannya. Itu istri Dito yang sedang membakar kemenyan. Memang, istri Dito itu kalau kirim doa di kuburan suka dengan membakar kemenyan dalam jumlah banyak hingga nyala apinya tampak besar dan bisa terlihat sampai jauh. Penjelasan Mbah Wiwi ini mematahkan sangkaan kami bahwa kuburan Pak Dito mengeluarkan api setiap malam Jumat. Istri si Dito itu sukanya juga datang ke kuburan setelah maghrib. Jadi nyala apinya bisa terlihat jelas dari jauh karena sekitarnya gelap. Tambah Mbah Wiwi. Oh, jadi begitu. Kami kira cahaya yang terlihat dari sini itu kuburan Pak Dito yang menyala mengeluarkan api sebagai bagian dari siksa kubur, Kata ibu. Hus, Bu, jangan kencang-kencang. Baru 40 hari Pak Dito meninggal. Kata bapak mengingatkan ibu. Bode, kabarnya Pak Dito itu punya pesugihan tuyul ya? Bapak mencoba mengorek informasi dari Mbah Wiwi. Ya memang benar. Tuyul peliharaan si Dito pernah datang kepadaku. Dia tidak betah ikut Dito dan istrinya. Waktu itu aku masih menyusui anak bungsuku yang ke-8. Mbah Wiwi pun memulai ceritanya. Angannya melayang ke kejadian 1 tahun yang lalu. Di sini saya akan menceritakan kembali semua yang dituturkan oleh Mbah Wiwi. Kurang lebih begini cerita lengkap Mbah Wiwi waktu itu. Malam itu aku terbangun. Bayiku menangis. Biasa bayi umur 10 bulan kalau malam-malam bangun dan menangis. Kalau tidak ngompol ya lapar minta mimi.
Setelah celananya yang aku raba tidak basah, aku tahu bahwa bayiku lapar. Dia segera mimpi celega-celegu dan berhenti menangis. Karena menyusui bayiku yang berbaring di sebelah kiri, maka aku tidur miring ke kiri. Aneh, beberapa saat setelah aku mulai menyusui, aku merasa ada bocah kecil lain di sebelah kananku. Tadinya kupikir itu Diman, kakaknya si bayi. Dengan santai aku menoleh. Namun betapa kagetnya aku melihat anak kecil yang hanya bercawat tanpa pakaian musel-musel punggungku. Besarnya seumuran Diman memang. Tangannya meraba-raba sambil menyurup-nyurupkan kepala ke ketiakku. Mulutnya terbuka, lidahnya menjulur-julur seolah ingin ikut menyusup. Spontan aku tepiskan kepalanya dengan tanganku. Hus, tidak boleh ikut-ikutan menyusup. Kurang ajar. Anak siapa kamu malam-malam keluyuran sampai ke sini? Aku anak tetangga di sebelah barat sana. Aku mau ikut Mbok De di sini, kata anak kecil itu. Aku segera bisa menebak makhluk apa ini. Tidak ada anak kecil yang malam-malam berani keluyuran sampai ke rumahku, melewati jalan-jalan gelap karena listrik belum masuk ke kampung. Anak ini tentu tuyul peliharaan tetanggaku. Kamu tidak boleh ikut aku. Nanti orang tuamu mencari bagaimana. Aku sudah tidak kerasan ikut orang tuaku. Di sana udaranya panas. Aku lebih suka di sini, ikut Mbok De. Di sini udaranya lebih sejuk. Kenapa di sana udaranya panas? Di sana saudaraku hanya satu. Aku disuruh cari makan sendiri. Mau memakan saudaraku itu tidak boleh. Di sini saudaraku banyak. Kalau aku makan satu atau dua atau tiga, masih banyak yang lain. Jadi aku lebih suka di sini. Boleh ya, aku ikut Mbok De tinggal di sini, minta tuyul peliharaan tetanggaku. Enak saja. Di sini juga kamu tidak boleh makan anak-anakku. Bahkan aku juga tidak mau kamu ikut aku di sini. Aku sudah cukup repot mengurus 8 anakku. Jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkan Mbok De. Aku akan membantu Mbok De mencari uang dan harta benda agar Mbok De sekeluarga hidupnya sejahtera. Tidak seperti sekarang, Pak De harus banting tulang bekerja di sawah. Anak-anak Mbok De yang besar, yang seharusnya belajar, harus dibebani kerja menggembala itik dan kambing. Masih harus membantu Pak De bekerja di sawah juga. Tuyul itu merayu. Namun demikian, Mbah Wiwi waktu itu bersikeras menolak. Aku suka hidup seperti ini. Sederhana, asal dari hasil keringat keluargaku sendiri. Tidak berasal dari bantuan bocah sepertimu, yang aku kira juga berasal dari barang curian. Sudah, sana pergi. Jangan ganggu aku. Anak kecil itu menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya yang meruncing. Namun, aku tidak takut. Aku justru mendorongnya agar menjauh. Tidak lupa aku ambil satu lidi yang sudah aku sediakan di bawah bantal untuk berjaga-jaga kalau ada gangguan makhluk halus. Sapu tua yang tinggal menyisakan bagian kerasnya itu tak ubahnya tomak 1000 bagi makhluk halus. Sangat ditakuti.
pegang erat gagang sapu, bersiap menyabetkan dan menusukkannya ke anak kecil menyeramkan itu. Dia pun menjauh ke pinggir ranjang, sedikit takut, namun masih berusaha membujukku. Bu Dek, Bu ingat, aku sampai di kampung ini dulu bukannya karena bantuan Mbak Ope juga. Bu Dek yang membantu Bapak menemuiku di tempatku di Gunung Kawi sana. Seketika aku tersadar. Perasaan bersalah itu, keraguan benar dan tidaknya tindakanku pada waktu itu menyeruak seketika di dalam dirinya. Dulu, aku memang pernah mengantarkan Tito, bapak tuyul ini, ke Gunung Kawi. Dia bosan hidup susah, sementara pada waktu itu aku sudah dikenal sebagai orang yang suka menjalani laku. Tito begitu mengiba waktu itu. Bode, saya sudah bosan hidup miskin dan menderita. Saya ingin hidup enak, sejahtera, serba kecukupan, syukur malah berlebih. Saya ingin Bode Wiwi mengantar ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan di sana. Kabarnya sudah banyak orang yang berhasil menjadi kaya setelah mencari pesugihan di sana. Waktu itu aku tidak langsung menyanggupi. Hatiku gundah. Wajah Dito begitu mengiba, sementara aku sadar langkah ini keliru. Bahkan akibatnya akan dipikul di dunia dan di akhirat. Tidak menutup kemungkinan beban ini akan menimpa tidak saja mereka yang melakukan, tetapi juga seluruh keluarga hingga anak, cucu, dan keturunan selanjutnya. Apakah kamu sudah mikir jauh-jauh akibatnya, Tok? Keinginanmu ini tidak main-main bebannya. Aku mencoba menggagalkan niatannya. Sudah, Bode. Bahkan sudah saya bicarakan dengan istri. Saya juga sudah menyediakan tempat tinggal untuk si pesugihan nanti. Jawabnya mantap. Sebetulnya aku tidak ingin membantu laku seperti ini. Ini adalah perbuatan melangkah menuju ke dosa besar yang tidak terampuni. Aku mencoba lagi mengurungkan niat si Dito. Tapi Tolonglah saya, Bode. Kalau ada dosanya, biar semua saya yang tanggung sendiri. Bode Wiwi jangan ikut-ikut memikul dosanya sedikit pun. Biarlah saya sendiri yang memikulnya. Saya sudah capek hidup miskin. Tolonglah saya, Bode. Dito mulai merengek. Sungguh membuat hati ini terenyuh. Dengan berat hati, aku mengantarkannya ke Gunung Kawi dari bus. Sesampainya di sana, kami menghadap juru kunci, memberikan sesaji dan mahar, lalu menyampaikan maksud dan tujuan berziarah. Oleh juru kunci, kami dimandatkan untuk bertirakat di bawah pohon dewandaru. Ternyata memang banyak orang yang bertirakat di tempat tersebut, menunggu jatuhnya daun, ranting, atau buah yang apabila didapatkan, dipercayai orang itu akan terkabul hajatnya. Beberapa saat kami bertirakat di bawah pohon tersebut, sampai pada tengah malam. Melayanglah selai daun dewandaru yang baru saja terlepas dari rantingnya. Anehnya, daun itu jatuh tepat pada pangkuan Dito. Segera saja Dito mengambil daun tersebut, memasukkannya ke dalam baju sambil girang berkata, Nemu anak. merasa sudah terkabul hajatnya, Dito pun mengajakku pulang. Sejak saat itulah, Dito mulai memelihara tuyul sebagai pesugihannya.
kekayaannya bertambah dengan cepat dari hari ke hari. Secepat kilat lamunan itu buyar. Anak kecil bertaring tadi masih membahayakan bagi anak-anakku. Memang aku yang mengantar bapakmu ke Gunung Kawi untuk mengajakmu ke sini. Tetapi waktu itu aku hanya ingin membantu karena bapakmu nangis-nangis di hadapanku minta diantar ke sana mencari pesugihan. Aku sendiri tidak ada niat sedikit pun untuk mencari pesugihan seperti bapakmu Dito. Sebetulnya saat itu aku pun keberatan mengantarnya. Tapi bapakmu terus merengek. Aku sadar, bisa jadi penjelasanku ini tidak akan digubrisnya. Pokoknya boleh atau tidak, aku tetap akan ikut Ibu di sini. Ia berkeras. Kini ia berjalan menuju tiang rumah dan sebentar kemudian sudah memanjat tiang itu sampai ke atas kayu pengeret. Ia duduk dengan santai di atas gaganja bersandar balok handar. Benar-benar menyebalkan sekaligus membahayakan. Sampai pagi tentu saja aku tidak tidur. Hingga Permisi, kula nuwun, Mode Wiwi. Saya yang datang, Mode. pagi-pagi sekali Dito sudah datang bertanya. Oh, silakan masuk. Ada perlu apa toh? Tumben pagi-pagi sudah datang ke rumahku. Aku berpura-pura tidak tahu. Maaf, Mode. Apakah anak saya tadi malam dolan ke sini? Tampak Dito agak sedikit malu menyebut kata anak untuk tuyul peliharaannya. Oh, bocah gundul itu anakmu toh? Tanyaku masih berpura-pura tidak tahu. Iya, Mode. Hasil tirakat di Gunung Kawi dulu. Kata Dito berterus terang. Iya, dia ada di sini. Semalam dia minta agar diperbolehkan ikut aku. Tetapi aku tidak mau. Aku katakan nanti bapakmu jadi bingung mencarimu. Karena itu sebelum dicari lebih baik pulanglah ke rumah bapakmu. Tapi dia tidak mau. Katanya lebih suka di sini. Di sini lebih sejuk, tidak panas. Nah, sekarang kamu sudah datang. Ajaklah pulang sendiri anakmu. Mungkin kalau kamu yang membujuk, dia akan menurut, kataku kepada Dito. Sesaat kemudian aku lihat mata Dito masih mencari-cari. Ada apa lagi toh? Mana anak saya, Mode? Dia di mana? Saya tidak melihatnya di sini. Dito kebingungan. Aku menunjuk ke atas, ke arah gaganja yang ada di atas pengeret rumah. Lah, itu dia ada di atas gaganja pengeret, sandaran balok handar. Dito pun melayangkan pandangan ke atas. Tapi agaknya dia tidak bisa segera melihat tuyul itu di sana. Aku melihatnya komat kamit sebentar dan barulah dia dapat melihat anak angkatnya itu. Tole, ayo turun. Jangan di situ. Mengganggu Modenya saja kamu itu. Ayo turun. Ikut Bapak pulang. Ajak Dito. Aku tidak mau. Bapak tidak menepati janji untuk memberi jatah aku tahun ini. Aku tidak mau ikut Bapak. Si tuyul menolak. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana untuk memberikan jatahmu. Tetapi tidak hari ini dan tidak di sini. Yang penting sekarang ayo pulang dulu. Perkara wadah jatahmu nanti kita bicarakan di rumah. Ayo pulang. Aku gendong belakang. Ajak Dito.
Tanpa memberikan jawaban, si tuyul segera melayang turun dan hinggap ke punggung Dito. Segera Dito menaruh tangannya di belakang, menggendong anak kesayangannya itu. Hati ini pun lega. Anak gundul itu tidak jadi ikut dan mengganggu keluargaku. Sayangnya sejak saat itu aku tidak lagi melihat Dito. Entah karena dia tidak menepati janjinya, atau Dito memang sudah sampai batas akhir perjanjiannya dengan makhluk halus penguasa Gunung Kawi. Bisa juga memang sudah menjadi suratan takdirnya. Kira-kira 1 tahun setelah pertemuanku dengan Dito pagi hari itu, ya tepatnya 40 hari yang lalu, dia itu meninggal dunia karena sakit mendadak yang begitu singkat. Tuyul itu juga menghilang karena anak itu tidak mau meneruskan memeliharanya. Begitu ceritanya. Ucap Mbah Wiwi mengakhiri ceritanya.